Hai Sobat Film Kosong, bagaimana kabarnya hari ini? Kali ini Film Kosong akan membahas sebuah film yang berjudul The Mothers. Film ini dirilis pada tahun 2016 di Thailand dan merupakan film terbaik bergenre horor. Film ini menceritakan seorang nenek yang mempunyai anak tetapi tidak akur di dalam keluarganya. Bagaimana dengan kisah selanjutnya? Don't go anywhere. Awal film ini menampilkan suasana malam yang horor dan terlihat seorang nenek di atas kursi roda sedang mencari seseorang yang bernama Yo dan Mau. Lalu kemudian ada yang menarik di belakang dan menghilang. Di pagi hari siang, nenek sudah sekarat terbaring di atas ranjang. Lalu ada seorang biksu yang mendatangi rumah tersebut. Biksu tersebut dipersilakan masuk oleh Mau. Mau mengatakan kalau si nenek tidak akan bertahan lebih lama. Kemudian mereka mengatakan hal yang sama sampai di dalam. Rumah nenek mereka terhintik dengan suasana yang gelap dan horor. Lalu tiba-tiba keluarga besar nenek berkumpul dan dokter mengatakan kalau hidupnya hanya bergantung pada ventilator saja. Bertepatan pun terjadi. Tiba-tiba si nenek bangun dan mengatakan sesuatu. Namun kakak tetua tetap memutuskan untuk melepas ventilator tersebut. Angkuh memasuki sebuah ruangan gelap. Dia dikagetkan oleh Tong. Mereka menemukan foto kakek bersama dua wanita. Hai, Angpau pun membuka sebuah guci di depan foto. Kemudian mereka dipanggil. Anak bungsu nenek yang bernama Tinoy datang bersama Yo. Mereka dikagetkan dengan keadaan ibunya yang telah tiada. Tinoy marah kepada kakaknya karena tidak menunggunya saat melepas ventilatornya. Mau membacakan surat wasiat yang ditinggalkan sang nenek. Isinya yaitu di malam pertama, nenek ingin Yo yang mengurusnya semua beristirahat di tempat masing-masing. Baru setelah tengah malam, nenek ingin disediakan makanan favoritnya. Setelah itu, surat wasiat kedua baru boleh dibuka saat semua keluarga beristirahat. Sang nenek menghantui mereka semuanya, mulai dari anak tertuanya yang sibuk dengan saham yang sedang turun. Nenek juga mendatangi sang biksu. Sang biksu pun juga ketakutan. Kemudian nenek menghantui anak perempuannya yang sedang bersama si Angpau. Anak perempuannya pun ketakutan hingga menangis. Bahkan si Angpau pun sampai pipis di celana. Sang nenek kemudian mendatangi Tenoy. Di sini terlihat Tenoy lah yang paling bersedih. Dirinya melihat kenangan bersama neneknya tersebut. Dia juga mabuk-mabukan. Tengah malam, tiba-tiba si nenek dan semua keluarga berkumpul kecuali Tenoy. Mereka telah menyuguhkan makanan favoritnya. Nenek masih didudukan, tiba-tiba kepalanya di meja. Dan ketika ditegakkan, nenek menggigit daging. Tak disangka-sangka, setelah daging diambil, kepala nenek kemudian melahap mie. Tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara seperti benturan ke meja. Ternyata ada sosok hantu wanita yang berada di atas meja dan membenturkan kepala nenek. Lampu menyala dan hantu tersebut menunjukkan ke arah Mau dengan sebuah pisau. Dia mengatakan kalau saat ini adalah saat yang ditunggunya. Masa lalu pun diceritakan hantu wanita ini adalah istri kedua sang kakek. Saat itu nenek sedang hamil istri keduanya, merasa tidak dicintai. Kemudian dia berniat meracuni nenek. Mengetahui hal tersebut, Mau disuruh menangkap istri kedua kakek ini dan merantainya di sebuah ruangan. Hingga akhirnya istri keduanya itu pun bunuh diri. Sekian kembali ke masa sekarang. Hantu tersebut mengatakan akan membunuh semua orang di rumah ini dan ternyata semua orang sudah melarikan diri. Hanya tinggal Mau saja. Dan Mau pun segera pergi. Mau mendatangi Smile dan menanyakan jimat. Smile pun menunjukkan jimatnya. Semua orang mencari tempat persembunyian. Terlihat sepasang suami istri memasuki toilet, namun mereka kaget karena anaknya sedang santai BAB. Samli yang berada di kamar mendengar ketukan pintu lagi. Dia pun membukanya dan ternyata itu adalah hantu wanita. Yang merespon Smile pun tak terduga. Saat hantu pergi, Samli ikutan keluar karena dipanggil Mau oleh sang biksu yang bersembunyi pun ikut keluar. Hantu wanita tersebut masuk ke toilet
dan mendapati angpau sedang BAB. Hantu itu kembali keluar dan bertemu dengan Samle. Akhirnya angpau selesai BAB dan dijemput Tong. Kemudian mereka berkumpul di sini. Biksu mengatakan kalau mereka tidak bernafas, hantu tersebut tidak dapat mengetahui keberadaannya. Mereka tidak menemukan siapapun. Sang hantu ngamuk dan mereka semua refleks melarikan diri. Sang kakek tetua bersama anaknya memasuki ruang makan. Neneknya dan anaknya mengatakan kalau tempat berbahaya adalah tempat teraman. Namun kemudian mereka berhasil kabur setelah pisau si hantu tidak bisa lepas di luar rumah. Terlihat dua orang sedang mengawasi rumah itu. Mereka kebingungan karena melihat banyak orang mondar-mandir. Pasangan suami istri mencoba kabur, namun hantu wanita itu muncul di depan mobil dan mesin mobil tidak mau menyala. Mereka panik, namun kemudian hantu tersebut hilang dan mesin dapat menyala, dan ternyata angpau dan Tong bersembunyi di sebuah lemari. Mereka mengintip. Hantu tersebut lewat di depannya. Lalu mereka keluar dari lemari dan bertemu dengan Nio. Mereka bersembunyi di bawah ranjang, namun sang hantu mendatanginya dan menarik kaki angpau. Tarik-tarikan pun terjadi. Mao dan Samle mendatangi ruangan dan menemukan penyebab teror hantu. Wanita itu yaitu Guci yang telah terbuka. Di sini Mao menanyai Samle apa bisa membacakan mantra untuk memasukkan hantu tersebut ke dalam Guci. Samle pun mencobanya. Biksu datang dan membacakan mantra yang sesungguhnya. Hantu wanita tadi pun tertarik kembali masuk ke dalam Guci. Namun kemudian hantu kembali keluar dan mau membunuh tidak semua. Biksu segera membacakan kembali mantranya dan hantu pun masuk kembali ke dalam Guci. Keesokan harinya mereka berkumpul dengan Guci. Hantu berada di meja. Yo datang membacakan surat wasiat kedua yang isinya menyuruh mereka membawa nenek ke tempat suaminya dimakamkan sebagai penghormatan. Terakhirnya baru setelah itu surat wasiat ketiga boleh dibuka. Terlihat biksu membawakan Guci abu hantu wanita tadi karena takut akan terbuka lagi. Dan di sini terlihat sedang berkompromi dari semua keluarga untuk wasiat yang kedua. Ketika di dalam perjalanan ada razia polisi memeriksa kendaraan yang lewat. Terlihat seorang pria gendut membawa pil. Polisi mengira kalau itu adalah narkoba. Namun pria tersebut mengatakan kalau itu vitamin C. Polisi pun mencobanya dan meloloskan pria gundul itu. Namun sepertinya polisi tersebut telah melahap semua narkoba mobil yang dinaiki pria gendut tersebut. Kemudian mobil yang dinaiki nenek diberhentikan dan polisi memeriksa biksu. Biksu disuruh meniup sebuah alat pendeteksi alkohol. Namun polisi memeriksa yang di belakangnya. Dia menanyakan siapa itu. Biksu pun menjawab. Selesai diperiksa, mobil dipersilahkan jalan. Dan beberapa saat kemudian sampai di pemakaman. Mereka didatangi oleh dua orang yang mengawasi rumah mereka. Sebelumnya mereka membawa pistol dan ingin membawa si nenek. Mereka tidak sengaja menembak biksu yang terkena peluru nyasar dan kemudian membawa si nenek kabur. Setelah tertembak, biksu masih sempat berkata. Habis di tempat dirajia polisi, terlihat polisi menemui pengemudi dengan berbagai bentuk. Dari sekian banyak yang hadir di dalam pemakaman tersebut, kenapa si biksu yang tertembak? Kemudian kita kembali di tempat razia polisi. Polisi menemui banyak pengemudi dari berbagai bentuk. Mobil yang membawa nenek diberhentikan dan diperiksa. Di sini polisi melihat sang biksu pucat dan menanyakannya. Polisi mengambil kunci yang dibawa biksu dan membukanya untuk diperiksa. Kemudian kunci tersebut dibuka dan hantu wanita itu pun muncul di sampingnya. Setelah diperiksa, biksu membacakan mantranya lagi. Hantu pun masuk kembali setelah sampai di rumah. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, Samle disuruh mau untuk menjenguk biksu. Dan ternyata sampai di rumah, kakak tetua marah-marah kepada Tinoy karena nenek telah diculik. Mereka pun ribut kembali dan mengatakan penculik menginginkan uang tebusan kakak.
Kakak tetua pun mengajak kedua anaknya yaitu Tal dan Yong untuk pulang. Namun mereka berdua mengatakan keesokan harinya kakak tetua tiba-tiba datang ke rumah kembali dan bersikap baik. Mungkin dia mikir setelah apa yang dikatakan oleh kedua anaknya tadi malam, penculik nenek menelpon dan meminta tebusan. Mereka semua mengumpulkan uang namun masih kurang. Tenoy pun mencari pinjaman kepada bos dan namun Tenoy harus bertarung dulu dengan bos, dan kalau Tenoy berhasil maka dia akan dipinjami uang. Tenoy pun ikut bertarung melawan bos dan menerbangkan bos, dan sekali pukul dia pun mendapat uangnya. Penculik nenek mendatangi rumah dan menangkap semua anak-anak si nenek, termasuk si bisu juga. Namun mau dengan santai berada di belakang penculik tersebut. Kakak tetua mengatakan kalau maulah dalang dibalik semua itu. Tenoy bersama Yo sampai di rumah kaget melihat semua orang telah diikat. Mau minta uangnya pada Yo, dan Yo pun ternyata di pihak Mau. Tenoy pun mengamuk dan menyerang Mau, namun diancam kalau neneknya akan dimutilasi. Tenoy memeluk nenek dan tiba-tiba bang, semuanya kena prank si nenek ini, termasuk para penonton, dan ternyata semua itu telah direncanakan oleh si nenek. Mau, Yo, dan dokter dua penculik itu tadi si nenek. Sedih karena anak-anaknya tidak akul, dia menceramahi anak-anaknya tersebut. Sang nenek kemudian membacakan surat wasiatnya. Tenoy mendapatkan warisan, namun Tenoy harus memiliki Yo. Namun semua anggota keluarga warisan tidak mendapatkan. Kasihan banget ini si Mau. Tenoy dan Yo pun menikah. Dan waktu sesi foto dimulai, kejadian demi kejadian dalam film horor ini sebenarnya baru dimulai. Tak ada yang mengetahui. Dan kemudian cerita pun berlanjut dari keluarga yang terus sejahtera, dan nenek pun difoto dengan mata tertutup. Terima kasih sobat film kosong. Don't go anywhere. Sehat selalu dan semoga lunas semua hutang-hutangnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di film selanjutnya. Don't go anywhere.